Di video kali ini saya kehadiran sebuah smartwatch terbaru dari seri Amazfit, yaitu Amazfit Active 3 Premium. Smartwatch ini terlihat cukup menarik untuk dibahas karena desainnya ini terlihat premium, ukurannya yang tidak terlalu besar, dan pastinya dari Amazfit ada yang namanya offline maps, serta untuk olahraga Hyrox sampai running metrics ini juga ada. Nah, setelah saya pakai beberapa waktu, saya akan bahas dari segi desain, fitur olahraganya ya, terutama untuk fitur GPS sampai di baterainya. Oke, langsung aja kita bahas. Pertama ini dari segi desain, yang terlihat tampilannya ini desainnya terlihat mewah ya, walaupun dari segi desain ini terlihat minimalis. Bisa dilihat untuk dia punya tampilannya. Oh, ini udah aktif, dia punya mode tidur ya. Kita coba nonaktifkan sementara karena ini sedang di review ya. Untuk kecerahan layarnya ini oke banget ya. Layarnya sudah memakai AMOLED, ukurannya 1,32 inch, dan pastinya sudah ada auto brightness. Karena di indoor saya lagi syuting, jadi ini saya nonaktifkan aja untuk auto brightnessnya. Buat kamu yang punya pergelangan tangan kecil seperti saya yang ukurannya lingkar 16 cm ya lengan saya, ini cocok pakai banget sih smartwatch dari Amazfit Active 3 Premium ini. Mantap ya. Cuma memang agak tebal aja nih. Untuk di bagian frame, materialnya menggunakan stainless steel yang tidak seperti pada smartwatch biasanya yang menggunakan alloy atau plastik ya. Cocok untuk sebutan namanya ya, menggunakan premium. Layarnya sudah menggunakan sapphire glass, dan saya mau coba tes dengan alat. Oke, ini lampunya sudah menyala indikatornya, dan saya coba tes. Oke, untuk kekuatan saphirnya mantap ya. Kalau saya ukur untuk diameter case-nya sendiri di 45 mm ya. Ini untuk diameter keseluruhan case-nya ya, bukan layarnya. Kalau dari angka sih, segi angka ini terbilang cukup besar ya. Ketebalannya ada di 13 mm, lumayan dari tengah sensornya. Lock to lock dari strap ke strap ini 50 mm. Strap untuk ukurannya kita lihat dia 20 mm aja, kecil ya, nggak terlalu besar, dan terbilang ini strapnya sama dengan ukuran yang Active to Air. Jadi buat teman-teman yang masih menggunakan Active to Air, ini masih bisa dipakai di Active 3 Premiumnya. Tapi berbeda cerita dengan si Active Max ya, ini ukurannya berbeda 22 mm. Apalagi dengan si smartwatch dari Amazfit T-Rex Ultra 2. Wah, ini benar-benar jumbo banget ya, strapnya bisa dilihat. Beratnya sendiri kalau ditimbang, bobotnya cuma 37,4 gram smartwatchnya aja. Dengan strapnya ada di 48,7 gram. Ini nggak nyampe 50 gram, menurut saya ini cukup ringan ya. Kalau dari segi angka ini terbilang besar dan juga tebal ya untuk ukuran sebuah smartwatch yang tadi saya bilang di awal minimalis. Tapi agak bingung aja ya, kalau dipakai di lengan saya yang kecil, ini terlihat cukup minimalis dan pas aja di lengan saya yang kecil nih, lingkar 16 cm ya. Secara keseluruhan dari segi desain, menurut saya smartwatch ini cocok ya dipakai untuk berolahraga, tapi juga pantas untuk dipakai sehari-hari atau bahkan ketika waktu kerja. Dari segi layar, untuk kecerahan brightness dia sudah memakai 3000 nits. Rata-rata di 2026 ini layarnya kecerahannya mencapai 3000 nits ya, mantap ya. Untuk dibawa keluar ruangan, di bawah terik sinar matahari, ini saya tes terlihat dengan jelas dan menurut saya ini bagus ya untuk layarnya. Bagian UI sendiri ini terlihat ciri khas dari Amazfit sendiri yang terbilang smooth, pakai banget sih ini. Dia punya layarnya ya. Untuk UI-nya sendiri dia hanya ada satu pilihan, tidak bisa diganti dengan double click ataupun dari settingan manual dia tidak ada ya. Untuk dari tampilan watch face sendiri ini nggak usah ditanya ya. Dari smartwatch atau pendahulunya Amazfit ini benar-benar cakep-cakep untuk watch face pilihannya. Dan menurut saya juga ini banyak update ya di bagian aplikasinya Zepp yang saya sering perhatikan. Untuk watch face tampilannya nih update-nya sekitar seminggu sekali, itu banyak ada aja yang baru gitu guys. Lalu untuk fitur unggulan dari sebuah smartwatch Amazfit pastinya teman-teman udah pada tahu ya, yaitu latihan Hyrox atau Hyrox mode. Ini khusus hanya ada di fitur smartwatchnya Amazfit. Ini banyak banget pilihan latihannya ya, dan dia bisa untuk setting interval nih, cakep banget. Untuk GPS, ini lock GPS-nya menurut saya cukup cepat ya dibandingkan smartwatch lainnya. Dia sudah menggunakan 5 satelit GPS. Untuk lock GPS yang udah saya gunakan ini berolahraga di outdoor atau beraktivitas di luar ruangan, menurut saya ini lock GPS-nya cukup cepat. Untuk keakuratan GPS-nya menurut saya juga ini terbilang baik dan bagus, presisi plus akurat. Saya udah tes, ini cukup lama ya. Bisa dilihat angkanya nih 2 jam 11 menit, hampir 2 jam 12 menit. Sekali lagi, ini bukan pure murni saya olahraga untuk bersepeda ya, melainkan saya hanya beraktivitas di luar ruangan. Bisa dilihat di titik di mana saya memulai.
Di sini saya berjalan melakukan aktivitas, lalu ini saya nge-mall dulu guys. Nge-mall sebentar, ini ada seperti ruwetan gitu ya garisnya, ini nge-mall. Dan ini yang paling saya suka, dia tidak putus sama sekali, dia punya fitur GPS locknya ya. Biasa kalau smartwatch lain tuh kalau dibawa ke dalam gedung muter-muter bentar itu terputus. Lalu kita lihat untuk di bagian tikungan, di sini bisa dilihat tikungannya benar-benar nikung ya, sesuai dengan jalurnya gitu. Dan di bagian pertigaan ini juga lingkaran seperti ini ya. Ini benar-benar keren sih menurut saya. Dia benar-benar nikung, tidak keluar jalur gitu maksudnya. Di bagian ini dia agak ruwet sebentar, ini saya berhenti ya. Tidak berjalan, melainkan saya ke pom bensin. Lalu di sini ini paling ruwet guys. Ini paling lama ya. Saya makan, ngobrol, minum kopi. Ini saya mundar-mandir aja nih. Di dalam ruangannya ini terbilang lama dan memakan waktu. Tidak putus juga guys untuk jalur GPS-nya ya, rute GPS-nya. Ya menurut saya ini cocok banget buat kamu yang suka berolahraga di outdoor atau berkegiatan di outdoor, apapun itu aktivitas kalian yang suka memakai kualitas GPS-nya akurat, presisi, dan tahan lama, yang suka menanyakan, "Bang, berapa lama untuk durasi GPS-nya?" Biasanya nggak nyampe 1 jam terputus. Nah ini udah sampai 2 jam lebih aja nggak terputus, keren sih. Lalu juga yang menarik, smartwatch ini sudah mendukung offline maps navigation. Kemudian dari aplikasi Zep yang saya suka juga, di sini ada yang namanya BioCharts. Ini BioCharts kepake banget ya buat kamu yang suka memantau kesehatan kalian atau kualitas tidur kalian selama semalaman. Di sini juga bisa dilihat untuk aktivitas kalian berolahraga atau apapun itu sepanjang hari, ini akan tercatat seperti ini tampilannya ya. Ini nggak bisa di tap sih sayangnya. Ini BioCharts pagi saya seperti ini tampilannya dan aktivitasnya akan terekam di sini. Lalu kualitas tidur, jadi ada skor tidur, teman-teman udah pasti pada tahu lah ya. Dan saya pernah bandingkan waktu itu dengan brand kompetitor lainnya. Menurut saya Amazfit paling oke sih kalau saya pribadi ya. Mungkin buat teman-teman yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Lalu juga salah satu fitur yang benar-benar kepake ini adalah makanan, yaitu untuk pencatatan makanan ya, dengan melalui foto, teks, atau mencatat sendiri ya. Ini kita bisa pilih secara acak, sarapan, cemilan, makan siang, maupun makan malam. Di bagian fitur kesehatan, Amazfit Active 3 Premium sudah menggunakan BioTracker sensor. Sensor ini bisa memantau berbagai data kesehatan seperti heart rate, detak jantung, 24 jam non-stop, real time. Kita bisa atur dari aplikasi. Kadar oksigen darah atau SpO2 juga sama, stress monitoring ada, kualitas tidur, hingga recovery tubuh. Untuk fitur tambahan seperti memori penyimpanan, dia sudah memakai 4 GB dan itu belum terpotong dengan penyimpanan yang ada di smartwatch ini ya. Biasanya sih separohnya tuh. Kalau ada memori penyimpanan sebuah smartwatch itu pastinya enak ya untuk menyimpan lagu langsung di smartwatch dan mendengarkannya lewat earphone. Satu hal untuk smartwatch dari Amazfit pastinya sudah bisa connect ke TWS atau earphone Bluetooth. Menurut saya ini cukup praktis buat yang suka lari atau gym tanpa membawa smartphone nih. Untuk baterainya gimana nih? Yang baterainya ini kapasitasnya 365 mAh, nggak nyampe 400, cuman lumayan sih menurut saya. Tertulisnya sih ini daya tahannya bisa hingga 12 hari ya pemakaian normal. Sekali lagi, untuk daya tahan baterai ini tergantung dari penggunaan kita masing-masing ya. Menurut saya pribadi, kalau AOD-nya diaktifkan terus-menerus, ini lumayan boros guys. Mending kalau tidak penting atau tidak perlu banget, mending always on display-nya nih di off-in aja ya. Karena kalau dipakai seperti ini udah ada pemberitahuan infonya ya. Selama semalaman saya tidur dengan always on display aktif, besok paginya itu bisa turun 16%. Itu lumayan boros menurut saya. Dengan kecerahan saya pakai auto ya, auto brightness, dan semua sensor saya biarkan berjalan aktif real time. Ingat real time, bukan yang 1 menit atau 5 menit, tetapi berjalan terus menerus. Biasa watch face yang dipakai juga ini pengaruh ya, mempengaruhi daya tahan baterai. Untuk daya tahan airnya sendiri sudah menggunakan 5 ATM. Ini oke banget sesuai dengan namanya premium. Oh ya, satu hal di sini kalau kita perhatikan ada yang namanya speaker dan mic ya. Di bagian bawah ini ada mic-nya. Dia bisa untuk melakukan panggilan langsung dari smartwatch. Kita bisa lihat di sini ada fitur telepon, ponsel. Di sini kita bisa panggil keluar maupun panggil masuk. Dan ini saya mau coba tes dari smartphone iPhone dengan WhatsApp call. Ya, seperti ini kualitas panggilan langsung dari WhatsApp call, bisa untuk mengangkat telepon. Di sini ada nama pemanggil dan juga nomor telepon, tinggal di tap aja.
Ini langsung bisa untuk menjawab telepon masuknya dari WhatsApp Call. Di sini ada pengaturan volume. Kalau saya perhatikan untuk di iOS sendiri dia tidak bisa membalas chat atau membalas pesan singkat langsung ya dari smartwatch-nya. Notifikasi yang masuk kita bisa lihat di sini logo aplikasinya terbaca semua ya. Untuk notifikasi chat WhatsApp masuk ini bisa terlihat fontnya rapi ya, tidak besar tidak kecil, dan kita bisa lihat ada asisten AI di sini. Dia bisa memilih bahasa dulu untuk digunakan. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya berikan untuk smartwatch terbarunya Amazfit Active 3 Premium yang udah saya gunakan beberapa hari. Smartwatch ini desainnya beneran premium dengan material stainless steel di bagian framenya, dengan layar sudah menggunakan sapphire glass yang pastinya itu lebih baik daripada Gorilla Glass ya. Kemudian untuk kecerahan brightness sudah mendukung 3000 nits. Bayangin tuh. Jadi kalau buat berolahraga di outdoor atau berkegiatan, beraktivitas di luar ruangan di bawah terik sinar matahari, itu pastinya udah oke banget. Fitur olahraganya termasuk lengkap menurut saya. Dia ada High Rocks Mode yang sering menggunakan smartwatch dari Amazfit daripada tahu lah ya. Kemudian ada Offline Maps Navigation. Itu udah ciri khas smartwatch dari Amazfit sih, pasti ada ya. Dari yang Active 2R juga sudah ada. Kemudian built-in GPS 5 satellite, dan yang paling menurut saya ini penting yang harus saya sampaikan ya, untuk diameternya nih. Kalau menurut segi ukuran itu diameternya terbilang besar loh. Besar dan tebal ya. Untuk yang belum lihat tadi saya ada ukur dan juga timbang. Kalau ditimbangan sih untuk bobotnya sendiri terbilang ringan. Ringan pakai banget. Nggak nyampe 50 gram dengan strap. Tetapi kalau untuk ukurannya sendiri di lengan saya yang kecil ini masih masuk ternyata guys. Saya kira kalau dengan ukuran lihat angka kan itu cukup besar. Saya pikir bakal kebesaran tetapi enggak loh. Masih masuk. Cuman kalau dilihat dari samping itu memang tebal. Tebalnya masih berasa sih, tebalnya lumayan lah. Untuk sampai saat video ini tayang saya belum tahu berapa ya untuk harga aslinya. Nanti saya akan cantumkan link pembelinya di kolom deskripsi kalau sudah ada. Oh ya, satu hal lagi untuk BioCharge smartwatch dari Amazfit ini tersedia ya yang versi Active 3 Premium. Lalu yang suka menanyakan HRV, ini juga tersedia, ada. Kemudian fitur outdoor lain seperti kompas, barometer, altimeter udah pasti tersedia di smartwatch Active 3 Premium. Fitur yang ada di Active 2R seperti termometer atau temperatur body juga ada di Active 3 Premium ini. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan. Pemakaian saya kurang lebih nggak nyampe seminggu loh guys, itu singkat banget ya. Mungkin nanti akan menyusul untuk part 2-nya. Mungkin nanti bisa tulis aja di kolom komentar apa saja yang harus saya sampaikan ke kalian. Terima kasih, saya Freddy. Bye.